Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan jika ditanya kepada kita siapa yang tidak pernah merasa takut, ya tentu semua pernah mengalami. Baik dari anak-anak sampai orang lanjut usia, semuanya pernah mengalami. Bahkan Tuhan Yesus saja pernah mengalami rasa takut ketika dia akan menghadapi kayu salib. Nah, rasa takut ini wajar dialami oleh banyak orang.
Bahkan tidak ada yang kebal dengan rasa takut. Namun menjadi sebuah masalah ketika kita dikuasai oleh rasa takut itu sendiri. Nah, mengapa? Karena rasa takut itu akan menimbulkan kerugian kepada kita. Rasa takut itu akan membatasi potensi kita. Rasa takut itu akan membuat kita menjadi tidak berdaya. Ya, seperti orang yang lumpuh. Dan ketika kita memutuskan sesuatu, biasanya akan jadi salah keputusannya karena diputuskan dengan tergesa-gesa karena panik. Dan rasa takut itu juga dapat menular kepada orang lain. Nah, ini yang perlu kita waspadai, jangan sampai kita dikuasai oleh rasa takut. Namun kita yang harus menguasai diri kita. Rasul Petrus menasehatkan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kita harus menguasai diri supaya menjadi tenang sehingga kita dapat berdoa. Nah, di dalam firman Tuhan ada sebuah contohnya yaitu Daud. Ketika dia pulang mengalahkan Goliat orang Filistin, maka kemenangannya itu dinyanyikan oleh para wanita. Ya, bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlasa-lasa. Nah, hal ini membuat hati Saul menjadi kesal kepada Daud ya. Dia iri kepada Daud karena dia lebih jago daripadanya. Ya, dan hal ini membuat Daud menjadi takut karena Saul mulai berniat jahat kepadanya. Daud memutuskan untuk mengungsi kepada Raja Ahis, raja yang ada di Gad. Dan ketika dia sampai kepada Ahis, nah dia mengalami masalah yang baru. Mengapa? Karena Gad itu adalah tempat asal dari Goliat. Dan pegawai Raja Ahis tidak suka kepada Daud. Mereka berkata, ini orang yang mengalahkan orang Filistin. Dan dinyanyikan kemenangannya. Dan mendengar hal itu, Daud merasa lebih takut lagi ya karena dia mendatangi tempat asal musuhnya. Dan yang dilakukan oleh Daud pada waktu itu adalah dia berpura-pura menjadi orang yang gila. Dan dia terluput karena Raja Ais berkata, memang kita kekurangan orang gila di negeri kita. Ini bukan Daud, ini orang gila gitu ya. Jadi dia terluput dari bahaya. Nah, Daud menuliskan Mazmur di dalam Mazmur pasal 34. Dan Mazmur pasalnya yang ke-56, ketika dia berpura-pura menjadi gila dan ketika dia ada di Gad. Nah, di dalam Mazmur pasal 56 ayat yang keempat, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, ini menjadi keyakinan Daud sehingga rasa takutnya itu dapat dikendalikan oleh dia dengan berharap dan percaya kepada Allah yang berfirman dan menjanjikan hal yang luar biasa, yaitu ketika Allah ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Ketika Allah ada di pihak kita, musuh kita menjadi musuhnya Allah. Dan siapa yang dapat melawan? Tentu tidak ada. Dan hal itu menjadi keyakinan Daud. Dan hal itu membuat dia tidak lagi merasa takut, digantikan dengan ketenangan. Dia berkata di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang kedua, bahwa hanya dekat Allah saja, aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sebab Allah menjadi gunung batu dan keselamatan kota perlindungan bagi Daud. Itu yang menyebabkan hatinya menjadi tenang, rasa takutnya hilang. Ya karena dia tinggal dekat dengan Tuhan. Punya keyakinan bahwa Allah itu jauh lebih besar dari hal-hal yang dapat menyebabkan rasa takut itu sendiri. Nah, seperti halnya seorang anak kecil ya yang percaya kepada orang tuanya. Ketika ada hal-hal yang takut, yang membuat dirinya menjadi takut, dia pasti akan lari kepada orang tuanya. Karena disitulah dia akan merasa aman, di situ dia akan merasa dilindungi, sehingga rasa takutnya hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu mempercayai Allah kita dengan benar. Percaya dan mempercayakan diri kita kepada Dia. Bukan percaya kepada manusia, bukan juga percaya kepada diri kita sendiri. Seringkali kita cenderung lebih percaya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, lebih percaya pada kekuatan yang ada di dalam diri kita. Itu tidak akan menyelamatkan, itu tidak akan menolong kita. Namun ketika kita percaya kepada Dia yang jauh lebih besar dari hal-hal yang dapat membuat kita menjadi takut, ya tentunya itu akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan rasa aman di dalam diri kita dengan hidup dekat dengan Allah. Haleluya. Masa sekarang ini ya, masa pandemi ini membuat
banyak hal yang menjadikan kita takut, ya. Dan kepercayaan kita kepada Allah itu juga diuji. Ya, ada orang yang takut datang ibadah di gereja, ya, karena adanya virus ini. Nah, kepercayaannya kepada Tuhan itu sedang diuji. Dan terlihat apakah kita benar-benar percaya kepada kuasa Tuhan, percaya kepada kehadiran Tuhan di dalam bait-Nya. Nah, mereka yang takut untuk datang beribadah, sementara tidak takut kepada tempat-tempat yang ramai, di mall, di tempat kerja, dan sebagainya. Tapi takut datang beribadah. Tentu ini takut yang salah. Dia tidak percaya kepada kuasa di dalam ibadah. Nah, biarlah kita benar-benar mempercayai Tuhan dalam segala sesuatu. Dan menunjukkannya di dalam perbuatan kita. Itu akan menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Nah, haleluya. Biarlah kita tidak dikuasai oleh rasa takut itu. Namun, biar kita mempercayai Tuhan, mempercayai firman-Nya, mempercayai janji dan kuasa pribadi Allah itu sendiri. Sehingga apapun boleh terjadi dalam hidup kita. Banyak hal yang dapat membuat kita menjadi takut. Tapi biarlah dengan berserah kepada Tuhan, itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang kuat, ya, menjadi orang-orang yang tampil beda dari orang-orang yang ada di dunia ini. Mengapa? Karena kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang sangat berkuasa melebihi segala sesuatu. Puji Tuhan. Biarlah ini menjadi perenungan kita bersama, dan biar kita datang kepada Tuhan, naikkan syukur kita di dalam doa. Haleluya. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur sebab kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang begitu heran dan besar yang kami miliki, dan itu sebabnya kami tidak takut menghadapi segala sesuatu. Sebab Tuhan, Engkau jauh lebih besar dari apapun. Tuhan, terima kasih mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dan tinggal di dalam firman Allah. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa yang baik, kami naikkan syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.